Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan bilangan rasional. Di sini yang akan kita bahas adalah apakah bilangan tersebut termasuk ke dalam bilangan rasional atau bukan. Oke, kita awali dari pendahuluan konsepnya. Misalkan kita memiliki bilangan desimal yaitu 54,33. Kita menginginkan desimal tersebut hilang. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan ya, teman-teman. Bisa dikali ya, kemudian bisa dijumlahkan, bisa juga dikurangkan. Tapi di sini konsep yang kita gunakan adalah pengurangan. Untuk menghilangkan desimal 33, kita dapat mengurangkan dengan desimal yang sama. Nah, seperti ini ya, 33. Kalau kita kurangkan, jelas desimalnya akan 0. Nah, ini konsep yang kita gunakan untuk mengecek apakah bilangan tersebut termasuk rasional atau bukan. Kemudian, operasi pengurangan ternyata harus ada dua angka atau bilangan. Bilangan yang pertama dan kedua. Oke ya teman-teman, bisa dipahami. Jadi yang pertama, konsep yang kita gunakan itu adalah menghilangkan desimal dengan cara mengurangi dengan desimal yang sama. Kemudian yang kedua, operasi pengurangan itu harus ada dua bilangan. Oke, kita langsung ke contoh. Apakah bilangan 0,22 merupakan bilangan rasional? 0,22 harus dapat kita ubah ke dalam bentuk M per N jika kita menginginkan menyebutkan bilangan rasional. 0,22 ternyata dapat kita ubah ke dalam bentuk 22 per 100. Di mana M-nya 22, anggota bilangan bulat, kemudian N-nya sama dengan 100, tidak sama dengan 0, dan juga anggota bilangan bulat. Maka 0,22 merupakan bilangan rasional. Oke, berikutnya. Apakah bilangan 0,2222 dan seterusnya merupakan bilangan rasional? Berarti harus dibuktikan bahwa 0,222 dan seterusnya itu dapat ditulis dalam bentuk M per N. Nah ini mudah saja ya teman-teman, tinggal 2222 dan seterusnya per 10000 dan seterusnya. Apakah seperti ini teman-teman? Oke, ternyata bukan seperti ini. Ini adalah salah, suatu kekeliruan. Lalu bagaimana? Nah, kita perlu misalkan terlebih dahulu X sama dengan 0,2222 dan seterusnya. Kendalanya adalah desimal yang berulang, 222 dan seterusnya. Polanya kita tahu, tapi jumlah digitnya itu tak berhingga. Itu menjadi kendala. Oke, kalau kita perhatikan desimal berulang, sesuai dengan konsep yang kita bahas di pendahuluan, caranya dengan mengurangi desimal yang sama, yaitu 222 dan seterusnya. Kemudian pengurangan perlu dua angka atau bilangan. Kita sudah memiliki bilangan yang pertama yaitu X. Sekarang kita akan ciptakan bilangan yang kedua, masih berkaitan dengan nilai sebelumnya yaitu X. Karena angka berulang hanya satu, kita cukup kalikan X dengan 10. Kita kalikan. Kedua ruas dikali dengan 10. X dikali 10, 10X. Kemudian 0,222 dan seterusnya dikali 10. 2,222 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Sekarang kita sudah memiliki dua bilangan, yaitu X dengan 10X. Sekarang kita akan kurangkan 10X dikurangkan dengan X. Oke, kita kurangkan 10X dikurangi X, 9X ya teman-teman. Kemudian 2,22 dan seterusnya dikurangi 0,222 dan seterusnya. Yang ruas kiri 9X, ruas kanan desimalnya akan 0 ya teman-teman, karena polanya sama, 222, kemudian tak berhingga. Ini pun sama. Berarti hasilnya adalah 2. Sehingga dapat kita tulis 9X sama dengan 2. Selanjutnya kita sederhanakan, semua ruas dibagi dengan 9. 9X dibagi 9 sama dengan 2/9. 9X dibagi 9X. Kemudian sama dengan 2/9. Sekarang kita dapat buktikan ternyata 0,222 dan seterusnya dapat kita ubah ke dalam bentuk 2/9. Sehingga bilangan 0,22 dan seterusnya merupakan bilangan rasional. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas dan mudah dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Apakah bilangan 3,1212 merupakan bilangan rasional? Kita harus buktikan 3,1212 dan seterusnya dapat ditulis dalam bentuk M per N. Langkahnya masih sama, kita perlu misalkan X sama dengan 3,1212. Konsepnya masih sama, kita kurangkan dengan desimal yang sama. Oke, yang menjadi kendala adalah berulangnya 1212. Ternyata di sini yang berulang itu 2 angka. Jadi kalau kita kalikan dengan 10, itu hasilnya adalah 31,2121 dan seterusnya. Berbeda dengan yang kita miliki, yaitu 1212. Berarti bukan dikali 10, tetapi dikali 100. Oke ya, kita kalikan X-nya dengan 100. 1000 boleh nggak? 1000 kalau kita kalikan dengan ini hasilnya adalah 3121,2121 dan seterusnya. Berbeda dengan desimal yang kita miliki. Berarti tidak bisa dikalikan 1000. Yang bisa dikalikannya dengan 10.000, kemudian 1 juta. Ya teman-teman. Karena nanti memunculkan desimal yang sama, 1212 dan seterusnya. Oke, kita kalikan dengan 100. Kedua ruas dikalikan 100. Yang ruas kiri menjadi 100X. Ruas kanan menjadi 312,1212. Nah ini desimal yang berulangnya sama dengan angka yang akan kita buktikan yang ini. Oke, selanjutnya kita sudah memiliki dua bilangan. X dengan 100X. Tinggal kita kurangkan saja. 100X dikurangi X. Kemudian 312,1212 dan seterusnya dikurangi 3,1212 dan seterusnya. Oke, kita hitung di sini 100X dikurangi X 99X, kemudian 312,1212 dikurangi 3,1212 hasilnya adalah 309. Desimal yang berulangnya sama, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Tinggal 312 dikurangi 3 sama dengan 309. Kita tulis di sini 99X sama dengan 309. Kita sederhanakan, dibagi dengan 99 kedua ruasnya. Berarti 99X dibagi 99 sama dengan 309 dibagi 99. Diperoleh X-nya sama dengan 309/99. Sehingga 3,1212 dan seterusnya dapat kita ubah ke dalam bentuk 309/99. Sehingga bilangan 3,1212 dan seterusnya merupakan bilangan rasional. Berikutnya, apakah bilangan 0,45, 666 dan seterusnya merupakan bilangan rasional? Kita harus dapat buktikan bahwa 0,45, 666 dan seterusnya
dapat ditulis dalam bentuk M per N. Kita perlu pemisalan X sama dengan 0,45, 6666 dan seterusnya. Sekarang kita akan perhatikan dulu angka yang berulangnya hanya 1. Berarti cukup dikalikan 10 saja, ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau teman-teman mau mengalihkan 100 boleh nggak? Boleh. 1000 boleh. 10.000 boleh. Karena dia berulangnya hanya 1 kali. Jadi bisa dikalikan dengan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Oke, misalkan kita pilih dikalikan dengan 100 saja. Berarti si X ini kita kalikan dengan 100. Diperoleh 100X, ya. Kemudian 0,45666 dan seterusnya dikalikan dengan 100 diperoleh 45,6666 dan seterusnya. Sekarang kita sudah memiliki dua bilangan X dengan 100X. Kita kurangkan 100X dikurangi dengan X. Oke, hasilnya kita hitung di sini. 100X dikurangi X, 99X. 45,6666 dan seterusnya dikurangi 0,45666 dan seterusnya. Kalau teman-teman perhatikan, ya, 6666 dan seterusnya yang ini dipertemukan dengan 6666 dan seterusnya yang ini. Itu akan menghasilkan nilai 0, ya. Karena polanya sama, kemudian keduanya sama-sama tak hingga. Oke, ya, berarti tinggal 45,66 dikurangi 0,45 diperoleh 45,21. Oke, berarti 99X sama dengan 45,21. Sekarang kita akan modifikasi dulu. Supaya tidak ada desimalnya, kita kalikan dengan 100. Kedua ruas dikali 100. Sebelah kiri dikali 100, diperoleh 9900X. Sebelah kanan dikalikan 100, desimalnya hilang, ya, diperoleh 4521. Kita tulis di sini 9900X sama dengan 4521. Kita sederhanakan kedua ruas dibagi dengan 9900. Diperoleh sebelah kiri adalah X, kemudian sama dengan 4521 per 9900. Sehingga dapat kita simpulkan 0,45666 dan seterusnya dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 4521 per 9900. Sehingga 0,45666 dan seterusnya merupakan bilangan rasional. Oke, ya, teman-teman, ini materi selingan yang berkaitan dengan bilangan rasional. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat, ya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.